Bunga telang merupakan tanaman leguminosa yang berasal dari Asia tropis. Persebarannya di Indonesia meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Bunga telang seringkali disebut juga dengan bunga biru karena beberapa spesies diantaranya memiliki warna biru. Bunga telang merupakan tanaman herbal yang dapat mengobati penyakit masyarakat Indonesia. Seluruh bagiannya dari akar, batang, bunga, dan fungsinya diyakini memiliki efek mengobati dan memperkuat kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, para pembudidaya tanaman memilih untuk membudidayakan bunga telang dengan baik. Bunga telang merupakan bunga yang bisa dimanfaatkan pada bagian bunganya sebagai zat pewarna makanan, bahkan sebagai obat tradisional karena di dalamnya mengandung senyawa antosianin. Dalam hal ini tentunya kita dapat melestarikan bunga telang karena di dalamnya mengandung banyak manfaat pada bagian bunganya. Melalui kegiatan pembudidayaan tanaman, yaitu salah satunya adalah kesilangan, kita dapat melestarikan bunga telang untuk kedepannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai video persilangan tanaman bunga telang. Selamat menonton! Nah, untuk menyilangkan tanaman bunga telang dibutuhkan alat dan bahan nih teman-teman. Alat yang digunakan yaitu ada pinset dan kuas untuk memindahkan benang sari dari bunga jantan ke bunga betina. Lalu ada gunting dan plastik ziplock untuk melindungi tanaman bunga telang yang sudah disilangkan agar tidak rusak dan melakukan respirasi selama proses pertumbuhannya. Selain itu, untuk bahannya digunakan bunga jantan dari bunga telang serta bunga betinanya. Tahapan selanjutnya adalah kastrasi dan emaskulasi, yaitu penghilangan perhiasan bunga sekaligus menghilangkan kelamin jantan atau benang sari pada bunga betina. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyerbukan sendiri pada bunga telang, karena tanaman telang termasuk tumbuhan autogami atau menyerbuk sendiri. Tahapan ini biasanya dilakukan sebelum persilangan, yaitu pada jam 4 sore, dan persilangan akan dilakukan dalam rentan waktu pukul 6 sampai 7 pagi. Nah teman-teman, pada tahapan ini sangat dianjurkan untuk menggunakan pinset, yang mana untuk meminimalisasi terjadinya kontaminasi serbuk sari dari tanaman lain. Setelah dilakukan kastrasi dan emaskulasi, nah jangan lupa ditutup menggunakan plastik ziplock untuk menjaga putik pada bunga agar tidak tersebuki oleh polen tanaman lain. Karena jika terjadi penyerbukan, bisa-bisa pembelian tanaman kita lakukan gagal nih. Oke, selanjutnya kita akan lakukan penyerbukan pada bunga telang, yaitu pada bunga jantan dan bunga betina yang telah kita lakukan kastrasi dan emaskulasi. Eits, tapi kita melakukannya di keesokan harinya, tepatnya pada pukul 6 pagi. Langkah pertama, ambil polen pada bunga telang yang dijadikan sebagai tetua jantan. Kemudian, tempelkan polen pada putik. Pastikan polen tertempel pada putik bunga betina. Nah, tahapan ini dapat dilakukan menggunakan kuas atau langsung dengan menempelkan polen ke putik. Kemudian, jangan lupa tutup dengan plastik ziplock. Setelah itu, kita tunggu beberapa hari, kemudian kita lakukan pengamatan apakah terdapat buah atau polong yang muncul pada hasil persilangan yang kita lakukan. Nah, hasil yang kita dapatkan pada persilangan ini yang mana pada awal terdapat polong yang tumbuh. Namun, beberapa hari kemudian, polong tersebut hilang, dan yang ada malah tumbuh tunas apikal yang menjuntai hingga menembus pembungkusnya. Apa ya penyebabnya? Persilangan tanaman telang merupakan proses penting dalam pembentukan varietas yang memiliki karakteristik morfologis dan juga adaptasi lingkungan yang lebih baik. Dengan persilangan, kita dapat terus meningkatkan keragaman untuk peningkatan ekologis, estetika, dan juga penggunaannya di berbagai bidang.
Dalam proses persilangan, kita dapat mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan persilangan bunga telang dan juga pemanfaatan persilangan di pemuliaan tanaman. Eits, tunggu dulu. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih bagaimana cara persilangan tanaman bunga telang atau Clitoria alternate. Untuk menutup video kali ini, kita kenalan dulu yuk anggota kelompok 3 golongan C2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Nur Ainun Kolbu, Salsabila Jacqueline Agustina, Hifa Aulia Aninda, Dwi Sulis Setia, dan Nurul Mutmainah.